playernya juga Benar. bertukar nih benderanya Iya. soalnya juga. Sabar Benderanya di kiri nih dulu. Kambodia nih. Kita tanya coach, ini lu yang band apa? Masa bisa gitu? Tapi nggak apa lah ya. Kita berandai-andai dulu kalau misalnya Harusnya Kamboja di kiri. gue sih ngerasanya bentar. Yang mana nih, Ul? Soalnya Indonesia band di Pak kiri Beto. sih. Karena mereka yang band Arlot. Kayak tadi kan di game sebelumnya kan band Arlot. Nah, ini langsung Cloud nih. Oh, Ya ini Indonesia berarti kiri. di Harusnya. Ngara ya, Cloud Ya, ya. ya, ya. Oke. Kali Nanti kita make sure ketika masuk dalam in game lah ya. Tapi kita untuk asumsi awalnya, nah ini kayaknya udah mulai menyadari ada yang sedikit harus dibenarkan biar kita juga nggak bingung tuh tadi Cloud first pick-nya apakah untuk tim Indonesia atau untuk lawan. jujur bingung. Jadi ya kita tunggu dulu untuk nantinya draftnya bakal muncul lagi. Tapi kira-kira nih habis Cloud yang diambil sama tim kanan ya, kita yang nggak tahu nih tim kanan apa nih. Tim kanan. Yang jahat yang mana, Ul? Waduh. Yang mana? Yang mana ya? Kan biasa gitu kan kalau nggak ngerti. Yang jahat yang mana ini ya? Bener. Tapi kayak, nah, iya kan Indonesia Oh kiri. bener. Coach Saper berarti tadi nyasar ya. Oke, ini udah diambil untuk Cusin, ada Akainya juga, tapi Kari nih yang jadi prioritas. Udah kasih aja hero powernya ke Pavin, silahkan nih Kari diambil plus Baxianya. Arlotnya udah gak ada sebagai combo. Dan mid lane kah mau diambil sekarang, ada Yif nih yang available. Yif ya. Boleh sih match up dengan Chusin. Terus areanya juga besar. Itu bisa jadi pertimbangan ya untuk memilih ke arah Yif ya juga. Tapi yang harus dipertimbangkan juga nanti ke arah XP nih. Jangan sampai nanti kehabisan lagi ya buat Kamboja. Meskipun sekarang belum ada match up-nya. Jadi kemungkinan besar tim Indonesia pun gak akan ngeband terlalu banyak ya dari pilihan XP-nya. Dan ternyata Yuzong dulu ambil power hero di atas. Oke, udah diambil Yuzongnya juga untuk bisa mengejar ya ke arah backline untuk bisa menangin landingnya juga. Ini lumayan strong landing soalnya buat Yuzong. Sementara untuk masuk ke dalam banning phase yang kedua, Matilda-nya udah nggak ada. Referensi untuk Alexander pakai Matilda juga dari tadi udah kita lihat, dan itu yang di adjust sama Kamboja agar tidak ada Matilda-nya. Betul. Dan sekarang pilihan banning selanjutnya menuju ke arah Yif. Dan pilihan terakhir dari tim Kambodia akan menuju ke arah mana? Karena untuk opsi dari pilihan-pilihan roamer juga masih sangat banyak ya. Kalau misalnya kita ngomongin ke arah pick off, Kalea kan tadi sering banget buat bisa dimunculkan di fase-fase banning, atau bahkan typical hero seperti Atlas pun gak menutup kemungkinan bisa dimainkan. Dan ternyata menuju ke arah Glue terlebih dahulu. Oke, Glue untuk ya nambahin frontline lagi juga ya kan, bisa nempelin Baxianya, nanti juga bakal ngeganggu dari Karinya. Tapi untuk kelas band dari tim Indonesia setelah Yif, mereka bisa concern mungkin either ke Gord atau Farsa buat Sovan, bisa banget. Atau ya mereka bisa consider ke arah Romnya. Rom lagi ya. Soalnya sekarang posisi dari timnas Indonesia juga mereka masih harus cari Rom ya. Dan dengan Cusin yang udah diamankan, dihabisin dulu deh match-up-nya. Yif ditutup, Gord juga sudah ditutup. Apalagi nih hero-hero range yang mungkin bisa menjadi masalah. Farsha kah mau diambil? Bisa. Ya kalau mau lebih ke utility, ini bisa ke Lilia, bisa bawa Purify juga kan nantinya. Atau mau poke damage dari arah kejauhan, ada Chatyan, bisa jadi pilihan. Ya banyak ya sebenarnya untuk opsinya. Tinggal nih roamnya nih yang belum kelihatan satu sama lain. Mau main ke arah mana? Karena kalau mau main agresif ini juga masih ada Khalid. Kalau mau main pick off juga ya tadi masih ada Kalea, masih ada Chow. Bisa diambil Gary. Pohon. Ini aku lumayan gak expect sih Beleric bakal muncul di pilihan yang keempat.
Karena ya tadi sih opsi yang disebutin sama Aul, kita bahas juga ini masih banyak banget kalau misalnya pengen mainin ke arah hero pick up. Tapi kayaknya mereka emang pengen lebih memperkuat dari segi area of effect ya yang bisa dimainkan nanti di perebutan objektif turtle ataupun ke arah lordnya. Dan tim Indonesia secara pilihan hero-hero lainnya ini mulai bisa mempertimbangkan sih apakah akan menambahkan lagi melee power, tapi kalau bisa yang lebih kuat ya ketika berhadapan dengan Balerik ataupun dengan Yuzong di arah XP, karena jujur untuk pilihan XP yang sekarang tanpa adanya Pakuito menyisakan berarti Sora dan Cici dan Badang ternyata munculnya di sini. Munculnya di sini ya, Cici. Iya. Buat Shauki berarti. Oke. Bisa ngunci keberadaan hero-hero tebel nih. Ya Baxi ya, Beleriknya juga itu bisa terjawab nantinya. Tapi untuk sekarang kita akan ngeliat last pick dari Kambodia. Mid lane seperti apa yang akan mereka bawakan, karena ya kayaknya butuh yang lebih lincah nggak sih buat nyari escape dan punya damage tentunya. Apakah kiminya akan bertukar? Langsung Tuh. saja. Kimi ya, dia di pilihan. Tapi ini kombinasi yang tadi sempat kita lihat kan, Baxia sama Kimi, dan udah kelihatan efeknya seperti apa, dia bisa tabrak siapapun. Dan kalau misalnya nanti bisa masuk ke area mid game late game, akan semakin berbahaya untuk berhadapan dengan hero-hero yang tebal. Karena sebagai user Kimi, kalau kata Aul, bukan aku ya, kalau kata Aul, ini punya escape skills yang sangat banyak dan powerful lah. Dia mandiri untuk bisa ngejaga dirinya. Bener gak, Ul, kata lu tadi? Ya sebenarnya iya itu. Sebenarnya iya. Iya sebenarnya iya, tapi ya tanpa purify untuk Kiminya dia bisa buat kabur dari Cloud ya, soalnya lumayan dilematis kan. Ini purify dia bisa menghindar nantinya untuk Akai dan juga Cicinya. Tapi kalau dia gak purify ya ini flicker bisa digunakan juga untuk kabur dari temboknya Badang mungkin nanti, terus juga kejaran dari Blazing 2. Tapi ya gini dia match point untuk timnas Kambodia, akankah bisa untuk ditutup dari timnas Indonesia juga yang akhirnya bisa menyamakan kedudukan, karena ini match point juga. Yeay, let's go Timnas. Kita berharap yang terbaik pastinya untuk Timnas. Semoga bisa memberikan yang terbaik juga, karena kan ini udah mode choosing pakai sprint ya. Harusnya bakal agresif banget dari Dalvinnya buat di menit-menit awal kayak gini, jadi tempat yang tepat banget nih untuk main agresif bersamaan dengan Badang. Ini combo teamfight besar bakal terjadi sih di line of dan buat game terakhir, Ya, dan ini dia untuk setelan emblemnya. Sabar dulu, saya masih melihat, jangan di-take dulu. Tahan-tahan. Ya, Bergen Hunter dan Agility ya yang dicari, benar-benar mau maksimalin itemization-nya juga untuk kedua belah mid laner. Dan tabrakan terjadi ke arah Shauki. Oke, tapi ini masih early banget. Apakah damage-nya akan cukup bagi Nem untuk memberikan tabrakan tersebut, dan tabrakan yang lain pun terjadi di area berbeda, area tengah. Ini ada Lantern Flare yang bisa saja menangkap satu player dengan follow up damage yang gak kaleng-kaleng juga dari Alexander buat di early game loh. Iya, itu dia gangguan Lantern Flare dan Sprint ya yang dibawain juga sama Dolphin-nya, yang nantinya dia harus bisa menghindar dari Wrath of Dryad, dari Petrify-nya nanti yang dikombinasikan juga dengan Black Dragon Form. Positioning sih dari Dolphin dengan Sprint yang dibawa, tapi kalau misalkan keadaannya unggul banget nih, ini bisa dipakai untuk super ofensif, bisa kejar-kejar tiba-tiba nantinya ada di sebelah dari KO atau bisa di sebelah dari Sovannya juga. Tapi ya 10 detik menuju ke area dari perebutan netral objektif yang pertama. Turtle ini akan muncul head to headnya ini antara Baxia dan Akai yang sering banget kita lihat juga. Tapi ya Akai tetap ada keunggulannya, dia punya heavy spin untuk bisa menjauhkan sang jungle dari lawan. Nah itu tuh yang akan kita tunggu, heavy spin-nya apakah bisa sukses berhadapan dengan Baxia, karena chance-nya besar banget nih untuk timnas Indonesia mendapatkan kesempatan lebih besar dengan Black Dragon Form yang akan segera meluncur juga. Petrify ready untuk mengancam, dan Nem ternyata yang harus mendapatkan karakter turtle-nya membuat timnas Indonesia kita lumayan terpukul mundur, tapi setidaknya tidak ada korban jiwa lanjutan dari teamfight tadi. Ya, dan ini jadi keuntungan dari Kamboja ya untuk dapetin turtle tanpa adanya bayaran sama sekali yang bisa dilakukan sama Indonesia. Tapi Theodom tertinggal. Tertinggal dia, sendirian dia. Tapi masalahnya backup-nya datangnya cepet banget ini Nem. Sendirian, tapi mampu untuk memberikan efek stun yang besar dan di area yang berbeda. Solo kill kah? First blood jatuh di tangan Himengkong. Ya, first blood ya. Dengan solo kill ya, ada Petrify juga tadi yang harusnya
Kayaknya enggak sih, nggak pakai Petri, karena cooldown-nya masih lumayan lama. Iya ya. Dan wow, solo kill-nya kuat banget ya untuk, Yuzhong di laning tentunya, dan menjadi sebuah early yang bagus untuk timnas Kamboja. Nah, ini udah mulai ditahan sih, continuous damage dibalesin nih, combo Baxia Kimi ya kan, didepanin Baxia, dikasih semburan juga terus-menerus, dan menuju ke itemization-nya sebenarnya masih sama ya, akan tetap menuju ke arah glowing, tapi kayaknya bakal skip glowing nih buat Kiminya, karena kan udah ada Baxia untuk bisa sedikit bisa memanfaatkan life band-nya juga, dan fokusnya kalau kalau kayak gitu bisa langsung ke Feather of Heaven. Menarik sih. Itu item yang jahat juga ya untuk bisa memberikan output damage nantinya. Dan 3 menit yang udah berlalu langsung aja dibuka satu buah flicker dan langsung mengancam KO Pavin. Ini bakal jadi eliminasi yang mahal banget untuk timnas Indonesia loh. Yap, itu dia sebuah comms yang bagus banget ya antara Alexander dan juga Dingarai, dan hampir tadi, Dingarainya juga memakan damage dari turret. Nah, aman ya. Purify. Masih ada Purify, BMI juga ngebantu tadi untuk bisa melakukan escape. Karena memang tabrakan dari Baxia ini lumayan sakit sih kalau kena ke arah Cloud. Jadi setidaknya ada nafas untuk bisa nanti join ke arah teamfight Turtle juga nih. Karena pressure di bagian bottom lane sudah berhasil didapatkan oleh Dingarai. Oke. Dan di, top lane-nya ini Avan udah mulai bergerak juga, Dalvin harus mundur. Wah, tapi dapat sih ini kombinasi yang perfect banget. Bahkan dipaksa dengan HP speed 2 player terjebak. Tapi nyari jalan pulang dari bagian belakang. Theodom bener-bener tebel banget sih. Ini emang pohon terkokoh untuk Beleric. Wah, itu bagus banget sih tadi, Bagus, ya. gimana tembok dari badangnya juga jadi sebuah obstacle untuk akhirnya heavy speed-nya bisa on point, dan ngelepasin turtle itu jadi sebuah pilihan yang baik juga ya untuk bisa membantu dari segi team fight-nya. Dan kesempatan sebenarnya untuk, setup ke turtle-nya masih terbuka juga, walaupun sekarang pemain-pemain dari Kamboja udah kembali siap untuk mengintip, objektif tersebut, dan by level ini juga Nem keadaannya kan masih equal ya Hmm? untuk Avan. Dan ini dia, untuk sedikit instant replaynya masuk ya kan, digeser lagi. Wrath of Dryad gak jadi sebuah jawaban untuk mengunci pemain-pemain dari Indonesia. Ya masih aman dan tertol sekarang. Oke, ternyata bakal coba untuk di kontes ya. Ini ada banyak banget yang terpisah secara team fight. Tapi udah akhirnya Nem yang berhasil mendapatkan karakter turtle-nya. Ada upaya dari timnas Indonesia untuk kebalikin keadaan. Setidaknya ingin mencari ke arah poin eliminasi. Tapi karena nggak possible, nggak memungkinkan, ditarik mundur dulu semuanya, Wul. Ya, dan juga tadi Wrath of Dryad dibuka ya buat megangin ke arah Avan, walaupun dia sempat tadi coba untuk masuk, tapi ternyata retribution dari Nem Chandavan yang berhasil untuk dimaksimalkan, membuat dari turtle-nya jatuh ke tangan dari Kamboja. Tapi ya untuk perolehan dari segi gold ini masih ya so-so, tarik-menarik juga, nggak ada yang terlihat dominasi, masih bisa kita katakan ini anyone's game gitu loh, karena sama-sama ada trade-trade yang bisa dilakukan. Nah, Glowing One ya dari Dalvin sekarang udah mulai tercipta juga. Ini akan sangat ngebantu sih buat berhadapan dengan hero-hero tebel ya di bagian depan. Kayak Baxianya, terus juga ada Beleric atau bahkan ke arah Yuzong untuk menghindari atau mengurangi regen HP yang bisa dia deliver. Auto turret memang sudah berhasil ditembus sama tim Kambodia di area top lane, tapi setidaknya dari timnas Indonesia mereka masih bisa mempertahankan keunggulan dari goldnya tipis, tapi daripada nggak sama sekali, ini masih masih tetap di jalur yang tepat ya, Ul? Jalur yang tepat, oke, masih masih Wih, oke. Waduh, aman, Ul. aman 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 aman. Dingarai masih punya Purify juga, Blazing Duet sambil mengusir mundur pemain-pemain dari Kamboja, tapi di arah atas. Ini yang nggak aman nih berarti untuk Him and Kong yang harus berhadapan dengan 3 player sekaligus tabrakan yang sukses. Ini langsung dikasih tutor sama timnas Indonesia di area top lane karena bagian bottom lane kan tadi mereka gagal ya buat tim Kamboja. Meskipun sebenarnya kalau ngomongin karena turret ini kayaknya bisa langsung ke burst down sama KO Pavin sih. Ditukerkah dengan area atas? Ya ini tutor apa namanya, ganking yang berhasil ya. Oke oke. Belum
bisa melarikan diri dari kejaran 3 player dan sayangnya Dalvin tidak bisa selamat bersamaan dengan turret tengah. Ya, dan akhirnya kita ngeliat Skypierce ya untuk Kimi di game kali ini dan wah, timnas Indonesia ngerasain apa yang tim Kamboja rasain di game sebelumnya ya. Di mana adanya frontliner ditambah dengan 2 DPS yang sangat-sangat mengerikan. Dan di sini Wrath of the Red ganggu banget jujur ngebuat dari Xiaoqinya nggak bergerak walaupun ada double efek ya dari Lantern Flare dari langsung connect karena 2 orang, tapi sayangnya secara delivering output damage-nya untuk Indonesia masih sangat-sangat minim. Dan akhirnya outer middle turret menjadi keuntungan lagi yang bisa didapetin sama timnas Kamboja. Oke, ini seketika keadaannya berbalik ya. Oh, Bloodwing ternyata item utamanya mau on the way Video of Heaven tapi Heavy Spin. Waduh, heavy spinnya tapi ke arah pohon terkokoh ya, agak susah juga sih kalau misalnya pengen ditukar ke arah poin eliminasi karena mereka bakal butuh output damage yang jauh lebih banyak daripada itu. Cuman ya dengan penggunaan Cici di dalam game ini harapan untuk nge-take down pohon ini jadi makin besar gitu. Lihat kan efek DPS yang bisa dia kasih loh. Oke, oke. Itu masalah sih pastinya dan lambat laun juga ini untuk Keo Pavinnya bisa makan untuk Avan. Damage-nya udah lumayan kerasa dan yang cukup berbahaya untuk di Ngarai adalah memang dia punya Purify, tapi di saat nantinya masuk ini terlalu banyak area of effect yang harus dia hindari. Itu dia Petrify sudah dikeluarkan ya berarti bakal tidak terlalu susah nih untuk menghadapi sang naga yang akan segera mendekat juga dengan Black Dragon Form-nya. Tapi Alphan akan membuka Heavy Spin demi bisa melarikan diri, membiarkan 4 player lainnya dari timnas Indonesia untuk bisa berjuang dengan damage yang tersisa dan gak mau terlalu komit karena mereka pun sadar ini ada Lord yang udah muncul. Jadi alangkah lebih baiknya mereka bisa paksa teamfight di area tersebut. Ya itu serem banget sih jujur Hai Mengkong, Black Dragon Form dibuka, itu disundul terus-terusan juga Avannya, untungnya masih bisa selamat dan tidak ada poin dead yang tercipta satu sama lain. Goldnya juga ini masih belum terlalu jauh, poin kill-nya juga seimbang. Cuman ya Kamboja punya keuntungan aja, mereka udah dapetin turret lebih banyak. Tapi ya sekarang bakal disusul perlahan untuk adanya dorongan yang bisa dilakukan oleh Xiaoqi. Top turret outer berhasil untuk dihancurkan untuk saat ini, tapi Theodomnya Wah, ini konsil ya tadi dimainkan juga dan sekarang berhasil tertarik ke bagian belakang. Wrath of Giant yang kembali lagi dikeluarkan tapi Theodom kali ini tidak akan bisa selamat dari kejaran 5 player timnas Indonesia. Bahkan Sofan juga akan menjadi korban selanjutnya. Kimi yang dipaksa tidak bisa berbicara lagi di arah team fight, bahkan Xiaoqi pun masih belum cukup puas sepertinya. Berbeda dengan Himengkong yang aduh harus puas dengan double kill kah atau mau ditambahkan lagi oleh para player dari Kambodia karena di Ngarai yang akan menjadi korban ketiga. Triple kill untuk seorang naga Yuzong Himengkong. wah itu triple kill ya, dikejar begitu saja tapi itu dia terus Aduh, nih Xiaoqi juga harus tumbang ternyata di tangan dari 2 player yang tersisa tadi. Meskipun Xiaoqi juga harusnya sudah sangat yakin nih damage dia kayaknya bisa untuk mendapatkan poin eliminasi, tapi pada faktanya Kambodia mereka punya kalkulasi yang bagus banget. ya. Ini Dalvin yang ketabrak ya, sprint nggak jadi jawaban juga untuk tadi menghindari efek Petrify. Dan di sini momen terakhir di team fight-nya dikejar, ditabrak pakai Shield Unity, dikombo lagi juga pakai Dragon Tail, dan akhirnya menjadi triple kill untuk Hai Mengkong. Dan harusnya tadi kalau ngeliat dari, waduh ini mau ditabrak lagi kah? Iya, Heavy Spin mau nggak mau dibuka sama Avan demi menghindari ya 4 player yang ini kayak udah lapar banget sih untuk mendapatkan player-player yang tersisa. Tapi di Ngarai jangan sampai terpick off lagi ya karena lumayan bikin deg-degan tadi. VMI untungnya masih ada juga sebagai pancingan sih untuk para player dari Kamboja. Oke, oke. Lord masih dibiarkan terlebih dahulu, pelan-pelan banget nih untuk Kamboja. Gold lead-nya nggak jauh kok. Ini Indonesia sangat-sangat bisa untuk ngebalikin lagi keadaannya. Lordnya harusnya masih bisa ditahan juga. Dan wah ini tinggal nunggu nih gimana caranya Alexander bisa nemuin momentumnya nih. Kayak tadi kombonya bagus banget kan. Dibuka, fish crack, fish break. Terus juga ada tembok di sana, ngebuat dari Avannya semakin enak lagi untuk mengkombinasikan heavy spin. Masih bisa sih. Kita menunggu lagi ya combo-combo dari penggunaan ya tadi Heavy Spin, terus juga hadirnya Badang di sini. Tapi kalau misalnya nggak keluar ya dari area pertahanan timnas Indonesia, mereka berarti harus lebih berhati-hati akan mendapatkan satu player yang sayangnya terlepas dari genggaman Heavy Spin-nya. Dan mau nggak mau Xiaoqi akan dikirim untuk bisa memegang atau memanage lane jauhnya ya, Wal.
Apakah itu bentuk karena batunya segitiga ya? Jadi tadi kenanya di ujung segitiganya terus kegeser kan. Bener-bener. Bisa kabur juga plus lagi ada efek resilience ya dengan, tough boots. Kayaknya ada gerakan yang bisa sedikit dilakukan, tapi inner bottom turret sudah berhasil dihancurkan pula, atasnya udah mulai didorong tapi teamfight. Wah, itu tadi ada satu buah Petrify ya yang langsung dibukakan. Avan sayangnya harus kembali lagi ditumbangkan. Membuat dari Kamboja mereka cukup kuat dengan keunggulan kuantitas yang sekarang sedang mereka unggulkan. Menunggu wave minion karena tadi targetnya hanya ke arah inner turret sih. Dan mereka masih punya opsi mau coba untuk dilanjutkan lagi atau cukup sampai di sana dan menunggu objektif Lord selanjutnya loh. Oke, sabar dulu karena ini, hawa-hawa game terakhir ya, mainnya kadang ya cukup aman banget. Safety dulu, sabar-sabar dan invade aja ke arah purple buff yang berhasil didapatkan oleh Hai Mengkong. Dan kali ini untuk timnas Indonesia, saya hanya menyisakan 3 base turret yang sudah terbuka. Wah, ini untuk high ground defense-nya minimalis lagi, Nep. Iya ya. Gimana ya untuk melakukan defensif karena clear power-nya berarti akan sangat mengandalkan ke arah Dingarai yang sekarang posisinya gak bisa terlalu jauh juga untuk melakukan clear wave minions, dipantau dari berbagai arah yang berbeda nih. CCTV ya dari tim Kamboja lumayan banyak, mereka bisa selalu memberikan cek juga karena mereka punya banyak wave minion yang lebih unggul. Secara turret mereka udah sampai ke arah base turret. Oke. Wah, di tengah ada keramaian. Aduh, Petrify sih itu yang menjadi masalah untuk Alexander sehingga dia harus tumbang. Misalkan 4 player saja yang harus bertahan. Dingarai damage-nya sih udah lumayan cukup nih. Apakah bisa menjadi sebuah poin eliminasi dengan blasting duet dari Dingarai yang nampaknya ternyata membuat dari Kamboja bisa kembalikan keadaan. Conceal play mau coba untuk dimainkan. Have spin dari Avan demi bisa selamat dari kejaran tersebut. Ya, itu dia. 4 versus 5 sekarang. Kamboja juga mereka nggak mau maksain kehendak lagi. Mereka fokus untuk cari yang pasti-pasti. Di mana Lord mereka akan langsung eksekusi. Udah mulai di zoning dengan adanya Theodom di arah depan. Dan ya, Aduh, untuk Kamboja mereka bisa dapetin free Lord tanpa adanya gangguan sama sekali. susah banget ya buat bisa ngedistract lagi karena kan tadi yang tumben duluan adalah Alexander kan, dan posisi dari Dingarai ini jelas dia nggak bisa terlalu sendirian lah, perlu ada momentum dulu yang diciptakan sama yang punya efek sisi dan barulah dia bisa make a moment dan harapannya momen itu bisa terjadi ketika Lord ini berjalan masuk ya. Oke, oke. Oke, dengan Dingarai udah punya Malefic Gun, kita akan lihat upaya defensif dari timnas Indonesia untuk bisa menanggulangi Lord yang sudah mulai masuk. Itu dia Black Dragon Form akan menuju ke arah mana, landing di manakah dia, dan apakah Petrify-nya akan digunakan sekarang karena Heavy Speed tadi sempat menjebak ke arah Himengkong yang sayangnya masih bisa dilepaskan lagi. Lordnya bisa ketarik ke bagian bawah, masih ada Dalvin yang menjadi pressure tambahan dengan penggunaan Lantern Flare-nya, membuat Kamboja berpikir ulang nih mau terlalu memaksa di area tengah atau maksa top lane-nya dulu nih karena masih ada wave selanjutnya. Jangan sampai ini tapi ada Uh. pause dari Chen itulah jungle-nya ya tadi kita lihat ada angkat tangan tadi aku lihatnya. Harusnya ini permintaan pause dari teman-teman Kambodia. Karena Oke, kita doakan kalau semoga ini ya beres ya, cepat beres. iya, kalau angkat tangan menyerah kan nggak bisa ya di sini Nggak ya. bisa Mas, nggak bisa di situnya. Saya angkat Jadi tangan gimana? angkat tangan pause dulu aja dari teman-teman Kamboja yang semoga bisa di-fix dengan ya cepat dan aman lah ya. Supaya kita bisa melanjutkan pertandingan ini dalam posisi sebenarnya lumayan deg-degan nih. Timnas Indonesia dalam posisi tertekan, mereka mencoba untuk bisa bertahan. Dan tadi yang sempat dikhawatirkan sama Ul juga, ini high ground-nya sebenarnya nggak terlalu besar ya power-nya. Hmm. Cuman mereka emang lumayan kuat dari Dingarai ya, tugas besar banget sih untuk Dingarai, pressure semua di Dingarai. Iya, apalagi kan mereka lagi dalam keadaan defense ya. Mhm. Mau maju juga ini lumayan susah sih, ada Beleric, ya kan, Blazing Duet, misalkan dia pakai Battle Mirror Image maju, kalau kena Breath of Diet juga sulit ya, harus benar-benar ngandelin cara Purify-nya atau nantinya juga dengan, Winter Crown yang bisa dikombinasikan. Tapi ya, akhirnya dari timnas Indonesia merasakan apa yang mereka bawa juga di game kedua, dengan adanya continuous damage, itu PR banget. Dan ya, kalau kita lihat ya keadaannya memang masih dipegang sama Kamboja. Cuman ini masih belum berakhir. Selama Belum. base-nya belum hancur, kesempatan itu masih tetap ada.
Iya ya, masih bisa, apapun bisa terjadi. Dari Kamboja juga tadi ada beberapa celah ya, yang bisa dimanfaatkan sama timnas Indonesia untuk ngebalikin keadaan mereka. Mungkin bisa dicari celahnya dari hero-hero bagian frontline-nya dulu sih. Gimana caranya untuk menutup pergerakan dari Yuzongnya Mhm. dan memaksimalkan damage-nya ke satu target dulu gitu dibandingkan langsung ke arah multiple target. Karena ya itu tuh si Bellerik inilah yang menjadi masalah, Oke, Balerik ya, agak jadi permasalahan juga. Oke, ini waktunya untuk ngeriset ya pastinya. Kayak oke hype-nya makanya saya lagi dalam keadaan tertekan. Mereka berpikir gimana caranya untuk balikin keadaan tanpa berkomunikasi satu sama lain deh. Telepati nih. Alhamdulillah lagi diuji nih untuk timnas Indonesia. Mhm. Yap, itu yang nanti akan kita saksikan ya. Bentar lagi, beberapa saat lagi. Lumayan lagi-lagi deg-degan sih ini. Kalau Jujur buat ya. teman-teman dari Kamboja, mereka lagi ini sih, lebih ke memegang pride gak sih, Ul? Kayak mereka belum dikalahkan. Bahkan sama Filipina aja mereka menang. Tinggal satu langkah untuk perfect win kan di qualifier ini, ya pastinya nggak bakal mereka relain gitu aja. Oke. Oke, oke. Wah, oke kita juga riset dulu ya Hmm, dari deg-degan tapi kayaknya kalau ngeliat dari playernya udah oh masih ya, masih belum, masih belum, belum. belum, belum. Belum. Biasanya kalau udah siap dan biasanya kan ada sedikit jeda waktu ya, mereka udah start duluan baru kita tayangin di broadcast memastikan bahwa kendalanya tuh udah ke-fix. Tuh, ini sih masih ada countdown ya di kiri atas. Semoga bisa tepat waktu kalau memang masalahnya sudah ke fix. Jadi buat teman-teman tenang dulu, riset dulu, kasih semangat terbaik kalian lah buat para player, kita sebar energi positif aja di kolom komentar. Ya itu dia, Indopride ya, hashtag #IndoPride. Ya yang mungkin baru masuk nanya, apakah ini jadi match penentuan? Sebenarnya enggak ya, karena untuk timnas Indonesia syukur udah berhasil untuk dapetin tiket ke main event yang nantinya akan berjuang lebih lagi di Nagoya. Nagoya ya, jadi target akhir lah. Tujuan akhir dari semua tim yang sekarang lagi berjuang, karena buat teman-teman yang juga nggak tahu, kita tuh sebenarnya ada 4 grup ya. Jadi nggak cuman grup teman-teman yang biasa kita lihat gitu, Indonesia, Malaysia, Filipina, Kamboja, Myanmar, tapi ada juga region-region lain lah yang ikut bersaing di grupnya masing-masing. Dan berarti nanti secara total berapa tuh? 8, 9, 11 ya? 12 ya? Sama last chance qualifier tadi? Ya, ini banyak ya kita absen dulu. Tapi kabar baiknya nih mungkin buat teman-teman yang nggak tahu nih untuk di stage 2 yang memang udah beres juga tadi pertemuannya, ini Malaysia menjadi tim terakhir yang dapetin slot ke main event. Wah, Karena Vietnam sebenarnya secara match-nya menang, tapi mhm. ujungnya 2-1. Jadi Aduh, poinnya nggak ngejar dan ya masih susah ya, masih -2 soalnya poinnya. Dan untuk grup dari grup stage yang ada Indonesianya nih Philippines, Kamboja, Indonesia, Myanmar, dan Malaysia yang lolos. sayang banget sih. Tapi ya congratulations juga buat Malaysia dan sekarang kita akan kembali lagi berfokus kepada timnas Indonesia yang masih dalam tahap memperjuangkan ya nyawa mereka yang tersisa, nyawa di game yang terakhir. Gimana caranya untuk bisa memenangkan match ini juga, mengalahkan dari Kamboja yang ternyata tadi wave selanjutnya masih bisa ditahan ya, Ul? Oke, sebenarnya masih bisa ditahan dan jadi nafas lagi untuk Indonesia. Akan seperti apa lagi upaya mereka bisa melakukan comeback karena dalam keadaan yang tertinggal sekarang dari segi itemization ini full utility berarti ya buat Dolphin juga membawakan ke arah Wishing Lantern, ada Ice Queen One-nya juga, Swift Trinity plus Wind of Nature. Ini udah diamankan oleh Dingarai nantinya. Oh, aku pikir bakal ada Winter Crown nanti bisa dikombinasikan juga untuk menghindar dari adanya efek sisi nih, bisa Purify terus langsung Winter. Yap. Dan sekarang posisinya dari kedua belah tim ini bisa aja sih memaksa sebuah team fight keikat tuh sama Cici, dua player yang harus berdekatan.
Dan sejauh ini ambil resiko bakal jadi hal yang lumayan membingungkan sih buat tim Indonesia, karena kan sebentar lagi juga bakal menuju ke arah Lord, kalau misalnya mereka paksa adanya teamfight atau penculikan di monumen seperti ini dengan ketinggalan gold yang lumayan lah ya, sekitar 4.000, ini bisa jadi aja ngebuat mereka semakin terpuruk. Jadi hal terbaik untuk monumen seperti ini, biarin dulu aja kayaknya, lepasin dulu sampai nanti kontes di arah Lord. Tapi kalau menurut Aul nih bakal kontes atau enggak, Ul? Eh, kayaknya bisa kontes sih. Mereka juga kan udah lumayan ya dengan level 15 sekarang dari Avannya. Wave atasnya dulu nih yang bakal harus di-maintain, tapi traction pulse. Wah, itu lumayan sakit sih, Ngarai. Langsung kehilangan 2/3 darahnya. Dan ini udah mulai jadi tanda bahaya ya untuk para player dari timnas Indonesia, karena damage delivering dari Kamboja ternyata sesakit itu. Divine Glaive dari Dalvin, ini yang juga kita nantikan karena bisa memberikan penetrasi yang lebih maksimal karena hero-hero frontline-nya, Ul. Oke, oke. Wah, atasnya udah mulai kedorong lebih banyak lagi. Ini mau nggak mau harus ada yang dikirim dari timnas Indonesia, tapi udah mulai kelihatan Theodore. Oke, dan itu dia berhasil menumbangkan ke arah Belric secara instan. Sekarang gimana caranya untuk bisa mendapatkan poin eliminasi yang lebih banyak atau justru bisa selamat dari kejaran para player Kamboja, karena tiba-tiba ada naga yang akan meluncur ke bagian depan, mendarat dia dengan petrify-nya tapi sedikit terlambat karena 3 player sudah bisa di take down. KO Pavin sudah tidak ada lagi dan damage dealer utama sudah menghilang. Double kill, bahkan triple kill dari Dalvin akan membawa kita ke dalam kemenangankah, karena wipe out bisa dibawakan oleh timnas Indonesia hanya dengan satu momen saja. Theodore tumbang dan semua player dari Kamboja akan ikut tumbang bersama